Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang kembali nyaring terdengar di telinga kita beberapa hari ini ternyata membuat penulis harus kembali merenung. Merenung agak dalam, apalagi di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Segala sesuatu harus kita cermati dan kita analisa resikonya. Dalam draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang sudah dimiliki oleh banyak kalangan, bagi penulis ada satu pasal yang sangat beresiko untuk Presiden Joko Widodo, yaitu pasal 170 yang ada dalam bab 13 ketentuan lain-lain. Begini isi pasal 170 dalam draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. 1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, berdasarkan undang-undang ini, pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini. Kedua, perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ketiga, dalam rangka penetapan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketika mencoba memahami ayat-ayat yang ada dalam pasal 170 draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja tersebut, penulis mendapati ada resiko pencerumusan presiden kepada pelanggaran konstitusi. Jika melihat dari hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia, sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka urutan hierarki tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Jika melihat kembali pada pasal 170 ayat 2 draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang sudah dibacakan, penulis melihat ada kesalahan fatal, yaitu menempatkan peraturan pemerintah atau PP untuk mengatur perubahan terhadap undang-undang. Jika hal ini terjadi, maka itu sebuah tindakan inkonstitusional, karena secara hierarki perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang atau Perpu. Jadi, kalau mau mengganti atau merubah suatu undang-undang, maka harus menggunakan undang-undang baru atau menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hierarki dalam perundang-undangan tidak boleh dilompati atau dilompatkan, karena itu adalah konstitusi. Akibat jika melanggar konstitusi adalah inkonstitusional. Lalu, pada pasal 170 ayat 3, draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja juga ada redaksi yang bagi penulis sangat berbahaya untuk Presiden Joko Widodo. Redaksi tersebut adalah dengan adanya kata dapat, semestinya adalah kata harus. Kalau kata dapat, maka akan diartikan bisa dilakukan, bisa juga tidak. Dari tahun 1966 sampai dengan sekarang ini, sistem pemerintahan kita belumlah ada perubahan. Kita masih menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus presiden sebagai kepala pemerintahan. Tetapi jangan lupa bahwa kekuasaan tertinggi tetaplah berada di tangan rakyat melalui sistem perwakilan. Itulah kenapa MPR dan DPR masih ada sampai sekarang, sebagai salah satu bentuk perwakilan dari rakyat sesuai dengan konstitusi. Melihat dari hal tersebut, maka DPR sebagai perwakilan dari rakyat tidak boleh dengan dalih apapun untuk ditiadakan perannya. Kembali ke pasal 170 ayat 3, draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja, maka pemilihan redaksi dapat bisa dijadikan pelaksana undang-undang tersebut akan berjalan pada rel inkonstitusional, karena akan meniadakan peran DPR sebagai perwakilan dari rakyat. Menurut penulis, pasal tersebut terkesan sengaja disisipkan tanpa sepengetahuan presiden. Entah siapa yang menyisipkan,
sengaja atau tidak. Tetapi, jika benar penyisipan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka penulis yakin tujuannya adalah untuk menempatkan Presiden Joko Widodo pada rel inkonstitusional, ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo sebelum masa baktinya berakhir. Di atas adalah analisa penulis terhadap pasal 170 Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Kita harus selalu cermat terhadap setiap dinamika yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini, apalagi tentang dinamika politik. Jangan biarkan Presiden berjalan sendiri demi Indonesia. Mari kita dampingi Presiden agar bakti kepada bangsa dan negara bisa selesai sampai dengan akhir masa jabatannya.